Tahun lalu saya sudah bilang bahwa ini adalah pemilu paling ruwet, pemilu paling kacau. 3 calon semuanya penjahat semua, saudara. Ya, cuma dari antara para penjahat ini, saudara, Anda harus bijak. Siapakah yang paling akan melindungi Anda? Ya, siapa yang paling akan melindungi Anda? Dari 3 penjahat ini, ruwet. Ini pokoknya ruwet semua, saudara. Semuanya ruwet. Ini 3 orang ini 3 orang ruwet. Tetapi dari orang ruwet ini, siapa yang akan lebih mendatangkan satu, yang lebih mendatangkan kebaikan bagi Anda tentu. Tapi kedua, siapa yang akan merusak lebih sedikit? Kalau kita mengungkit-ungkit terus masalah dia, ya kapan selesainya negara ini? Tapi dari ketiga ini, ukuran saya melihatnya bukan dari pelanggaran yang pernah dibuat. Dia kan sudah mengakui memang ada anak buahnya yang menculik. Tapi yang menculik itu kan dikembalikan sama dia, dikawal sampai ke rumah. Tapi memang ada lagi, diculik lagi oleh orang yang tidak kita ketahui. Tidak tahu kita siapa yang menculiknya. Kemudian ada penembakan. Emangnya Prabowo yang menembak? Karena waktu itu ada saja yang tidak suka dengan Prabowo. Ada saja juga yang ingin menghancurkan dia. Nah, hari ini kita akan membongkar ya para paslon untuk pemilu 2024, pemilu yang paling ruwet, pemilu yang paling mengerikan. Ya, kemarin Pak Ponto saya hubungi, Pak, minggu depan, Rabu depan Pak Ponto ya bicara pemilu. Nggak mau, pemilu ora jelas. Pemilu ora jelas. Ini udah nggak jelas nih, nggak mau bicara, udah nggak mau komen. Oke, saudara ya. Tapi nanti kita Pak Ponto bicara lainnya ya, saudara ya. Rabu depan, rencananya dengan Pak Ponto ya. Nanti Rabu depannya lagi dengan Pak Tobing lagi tentunya ya, karena ini untuk menjelang pemilu nih tiap Rabu ini, pokoknya 2 jenderal ini bicara terus di tempat kita, saudara, tiap Rabu ya, supaya kita diamankan ya, posisi Anda itu nanti jelas. Kalau saya yang ngomong kan, saya tidak kompeten untuk bicara tentang politik, saudara ya. Jadi lebih baik Pak Tobing dengan Pak Ponto nanti yang kompeten bicara ya, supaya Anda tahu harus apa, bagaimana ya, dan Anda tetap tenang. Ya, jangan khawatir. Makanya diakonia yang kenceng, saudara, Tuhan akan melindungi Anda. Tetapi Anda kan mesti tahu, harus update, ya. Dan saya tidak gubrak-gubrak lagi 2024, ya. License saya sudah dicabut sama Jibril untuk gubrak-gubrak Indonesia. Saya akan menggubrak dunia internasional. Tunggu ya, saudara ya. Oke, kita nggak pakai lama, saudara ya, karena ini Pak Tobing sudah ready. Tapi Pak Tobing tolong disetting dulu kameranya, karena yang kelihatan cuma rambutnya doang, Pak Tobing. Kameranya turunin lagi karena yang kelihatan cuma rambutnya doang. Nah, kalau gini kan ganteng ini. Oke, kita nggak pakai lama, saudara. Membongkar Prabowo. Ya, paslon mana yang kamu pilih? Gimana Pak Tobing? Udah keren, udah cakep. Pak Tobing sudah bisa share screen sekarang. Sebentar. Pak Tobing sudah bisa. Kalau mau share screen sudah bisa. Nggak pakai lama, saudara ya. Nanti saya akan dibantu tanya ya, tanya Galarua buat memoderatori, karena nanti saya akan izin 1/2 jam kurang lebih ya, 1/2 jam saya izin. Ya silakan langsung, nggak pakai lama Pak Tobing untuk bicara, tapi sambil Pak Tobing mempersiapkan materi, saudara, saya sudah bilang di Pak Tobing sudah siap. Kalau belum saya bicara dulu sampai Pak Tobing siapin materi. Sambil bicara aja lah, sambil bicara aja. Oke. Mau saya buka? Oke. Ini. Pak Tobing yang bicara atau saya bicara? Silakanlah, silakan. Oke. Sambil Pak Tobing siapkan, saudara. Tahun lalu saya sudah bilang bahwa ini adalah pemilu paling ruwet, pemilu paling kacau. 3 calon semuanya penjahat semua, saudara. Ya. Cuma dari antara para penjahat ini, saudara, Anda harus bijak. Siapakah yang paling akan melindungi Anda? Ya, siapa yang paling akan melindungi Anda? Dari 3 penjahat ini, ruwet. Ini pokoknya ruwet semua, saudara. Semuanya ruwet. Ini 3 orang ruwet. Tetapi dari orang
ruwet ini, siapa yang akan lebih mendatangkan satu yang lebih mendatangkan kebaikan bagi Anda tentu. Tapi kedua, siapa yang akan merusak lebih sedikit, ya. Nah, ini nanti Pak Tobing akan bicara dari perspektifnya beliau, ya. Tentu kita sudah tahu ya bagaimana selama 3 tahun full 3 tahun ya, buset, Pak Tobing ngajar kita Pancasila 3 tahun, videonya itu sudah 100 lebih sudah saya kumpulkan di playlist, belum selesai saudara ya, saya sampai pegel nyariin satu-satunya, tapi sudah saya kumpulkan di playlist, judulnya Junia Stopping playlistnya ya saudara ya. Itu nanti rencananya video-video itu oleh apa namanya akan kita bikin summary-nya di websitenya galarua.org.id ya saudara ya. Websitenya sudah nyala lagi ya, kemarin sedang perbaikan. Ini sekarang nyala lagi, tapi datanya banyak yang hilang ya, mohon dimaafkan ya saudara. Sebentar, website saya tampilkan dulu ya. Dan di mana nih? Loh, kok hilang nih websitenya Galarua. Dan kita rencananya tahun ini, rencananya karena buku saya gagal, buku yang saya dan teman-teman, saya nanti akan nulis buku sendiri ya, buku apologetika ya tentunya ya tahun ini. Tapi tahun ini Pak Tobing dengan Pak Ponto, kita akan terbitkan 2 buku, punya Pak Tobing dan Pak Ponto. Karena punya Pak Tobing nampaknya sudah hampir selesai, tinggal dicetak, saudara ya. Jadi kita akan terbitkan 2 buku atas nama Galarua, ya bukunya seperti agenda kita tempoh hari ya, saudara ya. Nah, saudara, apapun yang terjadi tahun ini, tetap tenang ya. Tuhan tetap bersama dengan kalian, tetap melekat dalam komunitas, ya. Tetap melekat dalam komunitas, nggak usah kalap, saudara ya, nggak usah kalap. Tetap melayani, ya dengan sukarela, dengan sukacita. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Ya, saudara, kalau nggak mau jangan dipaksa, bilang enggak, itu kan sudah selesai. Anda bilang iya, 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 tapi sambil ngomel-ngomel kan namanya nggak, akhirnya kan malah jadi nyusahin orang lain. Ya, kalau bilang enggak, ya bilang enggak, sudah selesai. Ya, kalau Anda bilang iya, atau bilangnya enggak, taunya diam aja, taunya nggak dijalanin, Anda nyelakain saya nanti saudara ya, karena saya yang teriak-teriak nyariin dana di sini. Waduh, untung kalian kalau bikin proyek, bikin pelayanan di sini nggak disuruh jual martabak dulu saudara ya. Di sini kita, yuk kita mau kasih makan, kan panitia nggak disuruh jualan martabak dulu saudara ya. Yuk kita mau proyek badui, nggak disuruh jualan resoles. Yuk kita mau bikin ngibarkan bendera Israel, Anda nggak disuruh jualan kaos dulu saudara. Coba Anda pergi gereja-gereja, sekalipun gerejanya Gilbert, gerejanya Philip Mantova, Anda suruh jualan dulu saudara, mampus kamu. Di sini pokoknya kita mau bikin apa, cetak buku. Pak Tobing cuma tinggal nulis. Untung Pak Tobing gak jualan martabak dulu, mau cetak buku. Puyeng-puyeng. Oke, kita nggak pakai lama. Ini Pak Tobingnya sudah tampilkan presentasinya. Sudah Pak Tobing? Oh, oke. Jangan lupa viralkan, saudara ya, dan sawerannya yang banyak dong. Waduh, nggak tahu diri lo, udah nonton gratisan, nggak nyawer, nggak nge-like. Waduh, ntar lama-lama saya kutuk jadi kodok di dalam cawet tahu rasa lo. Terima kasih Ombak, sudah sawerannya ini. Silakan Pak Tobing. Baiklah. Pak Ujang, oh ya, hampir lupa dulu lah. Kita selamat Natal dan Tahun Baru, walaupun baru berapa hari masih dalam suasana itu ya. Tema yang disampaikan oleh Pak Paujang, masa kelamnya Prabowo, ya. Tapi nanti akan saya bicarakan juga di sini. Melihat situasi mana tadi? Aduh, tolong dulu. Pak Tobing posisi videonya kurang bagus Pak, sehingga cuman kelihatan alisnya doang. Jadi oke, sebentar. Lagi. Sebentar, Pak Paul, ada gangguan. Ya, oke. Bisa dengar nggak? Bisa, bagus. Videonya aja miring. Oh, saya kurang kemari ya. Geser. Iya. Aduh. Bahaya lah ini. Ini ada PWA Yongki, terima kasih sawerannya. Jadi begini. Kurang turun kameranya Pak Tobing. Oke. Sudah. Nah, turun lagi.
Itu kenaikan, itu malah naik itu. Nah, ini cukup. Coba. Wah, kebanyakan. Bahaya juga ini. Udah oke? Ya, oke, cukup. Oke ya. Kebanyakan Pak Toping, kurang naik sekarang. Ya, Oke bagus lah. sekarang. Di layar ini akan kelihatannya terpampang 3 calon presiden. Tapi ada yang aneh. Kalau di nomor 1 itu, aduh, gawat nih. Hai. Ini aja dulu. Presentasinya dibesarin, bisa nggak tuh dibikin slide? Kanan bawah. Klik kanan bawah itu yang ada gambarnya layar itu. Oh, oke, I will try. Kanan lagi, kanan. Tadi udah betul. Kanan. Kanan lagi, nah itu. Nah itu. Nah, Dah. keren. Ya, cakep. Jadi dari 3 gambar ini kelihatan. Jadi kalau yang Anies presidennya di sebelah kanan. Kalau Prabowo Gibran malah capresnya di sebelah kanan. Mau Amin sama si Ganjar sama Pranowo juga presidennya sebelah kanan. Ini ada maksud. Kalau Prabowo dari gambar ini kelihatan bahwa dia akan, aduh, tolong ya. Aduh, nggak bisa ngomong saya ini. Bisa kedengaran nggak ini? Ya, Kedengaran bagus. Pak Tobing. Bagus. Kalau saya ngomong di sini ya. Ah. Tunggu lah pakai ini. Halo, Pak Paul? Ya, bagus, Pak. Enggak, saya ini mau ini ada kendala di sistem audio saya. Nanti saya mau pindah ke handphone aja. Ini kenapa? Pak Toping nggak dengar suara saya? Suara Anda kedengaran. Bagus, suara Pak Toping juga bagus. Nggak ada masalah. Oke, tapi ada kendala saya ini. Oke, mati-mati dia sound systemnya. Jadi dari ketiga gambar ini ya, bisa dilihat bahwa dari Prabowo itu ada transformasi dari generasi muda ke dari generasi tua ke generasi muda. Sedangkan 2 calon capres lainnya ya semuanya tua-tua lah. Nah, Udah bau tanah ya. iya. Bisa dengar ya kalau begini? Bagus. Oke. Nanti tanya tolong responin kalau saya nggak jawab ya, karena saya lagi di kelas juga. Oke, Oke. Pak Sepal. Semua problem yang ada itu solusinya adalah tentang leadership. Masalah juga tentang leadership. Solusi juga tentang leadership. Tapi great leadership itu apa? Ya, melakukan mentoring. Kalau kita amati hiruk pikuknya mendekati pemilu ini, yang ada adalah debat atau konflik paradigma. Dari awal dulu pernah saya sampaikan bahwa konflik paradigma ini
akibat adanya pergeseran paradigma. Partai PDIP dan partai lainnya tidak ada yang mengantisipasi bahwa dalam pemilihan 2024 ini akan terjadi pergeseran paradigma. Salah satu di antaranya adalah keputusan MK. Ya, keputusan MK yang menggeserkan umur 40 tahun tidak lagi merupakan batas menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Nah, paradigma itu dikait-kaitkan dengan Gibran. Terus berkembang menjadi bahwa demokrasi Indonesia ini hancur gara-gara pergeseran paradigma. Analisa saya, umur 36 tahun itu menurut mereka belum pantas menjadi wakil presiden. Kemudian Gibran selalu dicaci maki, dibulilah bahwa rekam jejaknya belum mumpuni. Nanti kita diskus di sini, apa iya Megawati jadi presiden hanya tamat SMA kok. Tapi Gibran kan S2. Secara pengetahuan sudah berbeda. Kalau kita lihat, ya. Kemudian S2-nya dia di zaman abad 21 ini. Ya. Kemudian kita lihat pergeseran paradigma dulu pun sudah saya katakan bahwa akan menimbulkan konflik pertama. Kemudian yang kedua, pergeseran paradigma akan menyebabkan kesuksesan masa lalu bergerak ke titik nol. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita sukses di periode yang lama, sukses juga akan di periode yang baru. Ini yang menjadi latar belakang, karena ini yang paling diributkan. Kalau kita melihat paradigma yang berlaku di negara Eropa, bahkan Amerika sekalipun, saya bertanya kepada mereka, berapa sih batas umur termuda untuk bisa dicalonkan sebagai presiden? Mereka mengatakannya 21 tahun pun boleh. Walaupun sampai saat ini belum terjadi. Nah, kita juga kembali sekarang ke paradigma penentuan umur DPR, menjadi anggota DPR. Kenapa jadi anggota DPR kok boleh umur 21 tahun? Sedangkan dia akan menjadi pengawasan, kan, pengontrol, atau akan berdiskusi lah pada saat memutuskan segala sesuatu. Umurnya 21 juga itu ditentukan oleh mereka. Nah sekarang, jadi tidak ada patokan yang standar menentukan umur itu. Tapi kalau semua secara universal itu 21 tahun. Nah, peraturan yang sebelumnya juga nggak harus 40 kok itu. Jadi paradigma pada undang-undang yang lama itu boleh kok, tidak harus 40 tahun. Nah, ini kan pergeseran paradigma ini membuat rakyat ini bingung. Kemudian kalau kita lihat, ya, Daud itu berapa umurnya ketika dia dilantik?
Nabi Sulaiman itu, oke lah, nggak pulang nabi lah, kita nggak pernah menjemput dia nabi. King Sulaiman itu umur 20 tahun jadi raja. Nah, dia bilang rekam jejak pengalaman. Ini yang tua-tua ini udah kurang pengalaman nggak? Dijamin karena pengalaman dia, karena umur dia bisa memimpin Indonesia ini. Belum tentu. Yang paling muda pun, ya, yang tidak berpengalaman pun, kalau Tuhan ada di belakangnya, pasti bisa memimpin. Sama dengan Sulaiman. Jadi tergantung siapa di belakangnya. Apakah Tuhan memberikan karunia kepada dia? Apakah ada mentor di sampingnya? Karena kalau kita lihat, raja-raja yang dulu ada di sebelah mentor atau penasihatnya. Jadi seperti Jokowi juga belum pengalaman jadi presiden. Ya, ukuran untuk wawasan sebagai wali kota atau sebagai gubernur bukan jaminan untuk menjadi presiden. Nah, ini sekedar untuk ngomong permulaan lah ya, pengantar daripada kita membahas ini. Kemudian di antara tiga ini, siapa yang harus kita pilih? Dari sudut pandang mana kita bisa menentukan kriteria bahwa mereka bisa memimpin Indonesia? Karena ketiga calon ini punya latar belakang, ada yang menguntungkan mereka, ada yang melemahkannya. Baiklah, terkait dengan Pak Prabowo, ya ini kan senior saya. Masa kelam dia itu, dia sudah bertanggung jawab untuk menerima hukuman, bahkan sampai dipecat ya dengan tidak hormat dari kemiliteran. Kalau kita mengungkit-ungkit terus masalah dia, ya kapan selesainya negara ini? Tapi dari ketiga ini, ukuran saya melihatnya bukan dari pelanggaran yang pernah dibuat. Dia kan sudah mengakui memang ada anak buahnya yang menculik. Tapi yang menculik itu kan dikembalikan sama dia, dikawal sampai ke rumah. Tapi memang ada lagi, diculik lagi oleh orang yang tidak kita ketahui. Tidak tahu kita siapa yang menculiknya. Kemudian ada penembakan. Emangnya Prabowo yang menembak? Karena waktu itu ada saja yang tidak suka dengan Prabowo. Ada saja juga yang ingin menghancurkan dia. Bisa saja kan, asumsi saya ini ya, peranggapan saya, bahwa sniper yang menembak itu mungkin juga ada dari negara luar. Yang jelas bahwa keinginan negara luar juga ingin supaya presiden itu rontok. Karena ada negara yang ingin demokrasi itu menjalar ke seluruh dunia. Ya. Ini yang harus kita jadi gambaran. Menurut saya masalah Prabowo sudah dihukum selama 27 tahun. Dia menerima kegelapan. Ada titik terang dia. Dia memilih memilih si Gibran. Ini akan merupakan, kalau pengamatan saya, ada transformasi leadership. Sekarang kalau kita lihat, umurnya Gibran mungkin mendekati umur 37. 5 tahun lagi dia udah umur berapa? 42. Nah, dia kan sekarang wakil. Ya. Mungkin nanti dia akan mengimitasi kepemimpinan bapaknya dan kepemimpinan Jokowi. Tapi pemimpin yang kita pilih presiden dan wakil presiden. Bukan berarti dia yang akan memimpin Indonesia ini. Kepemimpinan nanti kan dalam hubungan tim. Dia punya kabinet.
dia punya menteri yang pakar ekonomi, dia punya menteri yang pakar kesehatan, pakar sosial budaya, pendidikan, pakar ini, pakar ini. Ya memang keberhasilan ke depan itu bukan individual seperti zaman dulu, one man show. Oh enggak, tim show. Ini banyak orang berpikiran kalau pemerintahan ini dimenangkan oleh Ganjar atau dimenangkan oleh Amin, dia yang mengendalikan semua. Nah, baiklah, ini informasinya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,